Ini adalah kisah nyata yang paling mencengangkan, yang menjadi skandal predator terbesar yang dilakukan para pejabat Inggris sepanjang sejarah. Di mana jaringannya telah terbentuk bak kerajaan pedofil yang sama sekali tak dapat disentuh, karena terdiri dari orang-orang berpengaruh seperti para politikus, pejabat, dan orang-orang kaya Inggris. Sehingga mereka bisa melenggang bebas setelah melakukan hal tak bermoral selama beberapa dekade lamanya. Walaupun sejumlah bukti disertakan dalam laporan, namun tidak ada yang diproses oleh pihak berwajib. Justru para politisi, polisi, dan bahkan Badan Intelijen Inggris MI5 berkonspirasi untuk menutupinya. Para petinggi ini tidak hanya melakukan pelecehan pada anak-anak, tapi mereka juga melakukannya sambil menganiaya dan kerap melakukan pesta pora tak bermoral tersebut dengan sesama penguasa kerajaan pedofil terhadap anak-anak yang kebanyakan berusia 7 tahun hingga 14 tahun. Dan yang paling mengejutkan adalah predator dari kerajaan pedofil atau sering disebut jaringan para pedofil VIP ini, salah satu dari mereka yaitu politikus besar. Pria bertubuh besar ini telah melakukannya dari sejak tahun 1960-an. Saat laporan pertama muncul dan tak pernah ditindaklanjuti. Ia juga telah menjadikan anak laki-laki satu asrama menjadi korbannya. Dan para korban yang terus bermunculan dan yang telah melaporkannya telah mencapai 144 orang yang tercatat pada tahun 2014. Dalam laporan pengaduan tersebut dikabarkan itu termasuk korban yang dipaksa berada di rumah bordir khusus para pria gay. Dan ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata yang akan kita kupas selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube Gay Channel, Membuka Jendela Dunia. That you became a male prostitute. I would answer it this way. I didn't become. That's what they made me to be. Pada tahun 2015, seorang pria berusia 54 tahun memberanikan diri muncul ke publik untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini telah ditutup-tutupi tentang jaringan predator VIP dalam kerajaan pedofil yang kuat, terdiri dari orang-orang berkuasa yang sangat berpengaruh di Inggris. Ia sangat tahu betul karena ia terlibat dalam jaringan tersebut sebagai korban. Was an object. A sexual object. I was exploited. Richard Kerr adalah satu dari sekian banyak orang yang terus bermunculan dalam kasus korban pelecehan seksual dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang kerajaan pedofil tersebut ketika mereka masih anak-anak hingga remaja. Berawal ketika ia berada di rumah anak laki-laki King Cora di Belfast, Irlandia Utara saat berusia 5 tahun. Rumah King Cora adalah rumah pengasuhan yang didirikan pada tahun 1958 oleh otoritas kesehatan setempat untuk menyediakan akomodasi penuh waktu bagi anak laki-laki hingga usia remaja yang terlantar atau menghadapi kehidupan rumah yang kasar. Rumah ini menjadi terkenal sebagai tempat pelecehan seksual anak, terorganisir serius sejak tahun 1973, dan terdapat jaringan pedofilia di rumah tersebut, di mana anak-anak dilecehkan dan dikirim ke Inggris untuk dipaksa menjadi pelayan seksual para klien di sana, yang sebagian besar para klien tersebut adalah orang-orang penting yang sangat berpengaruh di Inggris. Rumah ini menyebabkan skandal dan upaya menutup-nutupi pada tahun 1980 dengan tuduhan kolusi negara di mana terdapat klaim bahwa jaringan pedofil VIP yang terhubung dengan rumah tersebut dikaitkan dengan dinas intelijen sebagai sistem untuk melindungi para predator kelas kakap.
bukannya untuk penyelidikan kasus korban pelecehannya. Dinas Intelijen Inggris MI5 menghadapi tuduhan tersebut. Kemudian pada tahun 1980, 3 pengurus rumah King Cora didakwa dan dihukum 3 tahun atas tuduhan pelecehan terhadap 11 anak. Satu di antaranya adalah William McGrath. William McGrath adalah orang yang telah menjadikan rumah King Cora menjadi tempat jaringan pedofil, di mana William McGrath yang menghubungi para pedofil VIP yang mengadakan pelecehan ritual terhadap anak-anak yang disebut untuk tersangka anggota militer, polisi, peradilan, pemerintah, dan aristokrasi Inggris sesuai laporan Ensionek Fion. Berita dari majalah satir Private Eye juga menyebutkan bahwa para pejabat tinggi Whitehall Civil Service dan perwira senior militer Inggris terlibat dalam pelecehan seksual terhadap anak laki-laki di King Cora. Lalu kemudian rumah King Cora ini ditutup pada tahun 1980. Namun bagi Richard Kerr, hal paling kelam dan menyakitkan dalam hidupnya ketika ia dikirimkan ke Inggris saat berusia 14 tahun. Ia bertiga bersama 2 teman lainnya pergi ke Inggris. Namun saat dalam perjalanan, 2 teman Richard bunuh diri dengan cara terjun dari feri ke laut. Karena mereka sudah merasa tak tahan lagi atas pelecehan yang terus-menerus dialaminya. Ketika sampai di Inggris, kedua lokasi ini menjadi tempat yang tak pernah bisa ia lupakan dalam hidupnya. 2 tempat itu adalah The Dolphin Square London, gedung mewah yang merupakan sebuah komplek elit yang dikenal dihuni oleh para pejabat tinggi Inggris. Dan Ellen Guest House adalah tempat yang dikenal sebagai tempat bordir khusus para pria gay, termasuk anak-anak di dalamnya. I was tied up here. I do remember that. I don't know why I was tied up, but I was tied up. And then they took photographs. Other men were here. Other men came into the room. It just wasn't this one man. There were other men here. Very painful. Sorry. I'm sorry. Richard Kerr dan sejumlah korban lainnya terpaksa diam selama ini. Sejak intimidasi yang dialaminya dan orang-orang berpengaruh yang mengharuskan korban untuk tutup mulut. Walaupun ada yang bersuara dan melaporkannya pun, faktanya tidak ada laporan tersebut yang ditindaklanjuti. Walaupun segudang bukti telah mencukupi. They told me to stop talking about King Cora, and that they intimidated me here. Seorang mantan perwira intelijen militer bernama Brian Gemmell mengatakan ia telah mengajukan laporan resmi pada Badan Intelijen Inggris MI5 untuk melakukan penyelidikan terhadap pelecehan di rumah anak-anak laki-laki King Cora pada tahun 1970-an. Tetapi ia malah diperintahkan seorang perwira senior MI5 untuk berhenti menyelidiki dan melupakan hal tersebut. Dan itu bukanlah pertama kalinya MI5 dituduh menutupi kasus pelecehan anak. Pada suatu kesempatan di tahun 2015, Brian Gemmell dipertemukan dengan Richard Kerr. Brian meminta maaf pada Richard karena kala itu ia tidak bersikeras untuk terus berjuang meminta penyelidikan terhadap kasus tersebut, hingga Richard Kerr menjadi satu dari sekian orang yang menjadi korban. That's the thing that hits me. That if I'd really pushed the thing through in 75, 76, you could have been rescued. I'm sorry. Thank you for that. Brian mengatakan bahwa kasus itu harus dibawa ke dalam lingkup penyelidikan.
yang dibentuk untuk mempertimbangkan sejauh mana lembaga negara dan non-negara telah gagal dalam kewajiban pengasuhan untuk melindungi anak dari pelecehan dan eksploitasi seksual. Di mana penyelidikan dilakukan menyusul klaim bahwa anak-anak telah dilecehkan oleh politisi, pejabat publik, dan selebritas selama beberapa dekade. Dan salah satu politisi yang menjadi raksasa kerajaan pedofil adalah Cyril Smith. Pria bertubuh sangat besar ini diakui oleh Richard Gere berada di rumah bordir para gay di Elms Guest House. Sir Cyril Richard Smith adalah politisi terkemuka yang sangat berpengaruh di Inggris. Pria yang tidak pernah menikah ini sekaligus dikenal sebagai raksasa pedofil, pelanggar seks berantai yang produktif terhadap anak-anak. Yang dikabarkan semua korbannya diantaranya semua anak laki-laki dalam satu asrama, di mana ia melakukannya sejak tahun 1960-an. Dan berikut ini kisah perjalanan hidup dari Cyril Smith yang telah mengejutkan Inggris dan mempermalukan para elit politik atas terungkapnya pelecehan anak-anak yang mengerikan dari anggota parlemen liberal Cyril Smith, dan bagaimana para politisi, polisi, dan bahkan Badan Intelijen Inggris MI5 berkonspirasi untuk menutupinya. Sir Cyril Richard Smith, atau lebih dikenal dengan Cyril Smith, lahir pada 28 Juni 1928. Ia anak kedua dari kakak perempuannya Eunice dan adik laki-lakinya Norman. Ketiga bersaudara ini dibesarkan oleh ibunya, Eva, dan neneknya yang tinggal di sebuah rumah satu lantai di Rochdale. Cyril Smith serta kakak dan adiknya sering disebut sebagai anak haram karena tidak memiliki ayah, di mana sang ibu belum pernah menikah akibat pergaulan bebasnya, dan ketiga anaknya dari ayah yang berbeda. Stigma mengerikan yang melekat pada anak-anak yang lahir dari orang tua yang belum menikah dipercaya banyak orang sebagai anak tidak sah dari garis keturunan yang lemah secara moral, sehingga mereka dapat merusak orang lain hanya dengan berada di dekat mereka. Cara pandang orang-orang pada Cyril Smith dan keluarganya adalah kenyataan yang menyedihkan yang tak pernah bisa dihilangkan dari ingatannya. Terlebih ada beberapa tokoh yang tidak akan melayani Cyril dan keluarganya, hanya berdasarkan latar belakang dari keluarganya. Kesedihan Cyril ditambah dengan kemiskinan yang sering membuat keluarganya kelaparan. Makanan hanya terdiri dari roti dan sebutir telur yang dibagi 3 oleh ibunya pada 3 anak mereka. Terkadang kentang goreng dan kue basi. Keluarga Cyril sungguh sangat miskin. Ibunya bekerja selama 7 hari seminggu sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga kapas. Suatu hari Cyril menguping ketika sang ibu yang sedang menangis karena frustasi tidak memiliki uang untuk membeli makanan, yang tengah dihibur oleh tetangganya, di mana tetangganya menasihati ibunya yang mengatakan seharusnya ibunya menerima nasihatnya untuk menempatkan Cyril di panti asuhan agar sang ibu tidak hidup sesulit ini. Namun sang ibu mempertahankan Cyril dan ingin tetap hidup bersama 3 anaknya. Sang ibu menaruh harapan besar pada Cyril sebagai anak laki-laki tertua yang kelak bisa membanggakan keluarganya, dan perlakuan sang ibu sangat istimewa pada Cyril. Dan hal itu sangat lekat dalam ingatan Cyril, yang membuatnya menjadi teramat sayang pada ibunya, sekaligus memicu tekadnya untuk menjadi orang berhasil agar dapat diterima masyarakat. Pada usia 12 tahun, berat badan Cyril menggelembung. Setelah 8 bulan ia terbaring di rumah sakit karena kondisi ginjal serius dan disebabkan oleh komplikasi medis. Dalam keadaan fisiknya yang berubah, Cyril kembali mengalami masa sedihnya. Untuk sobat semua,
Sebelum lanjut, ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Ia menjadi bahan ejekan oleh teman-teman sekolahnya, sambil menertawakan Cyril dengan sebutan Jumbo. Suara ejekan itu mengikuti Cyril kemanapun ia pergi. Walaupun kehidupan masa kecilnya begitu menyedihkan, ia tidak pernah menangis. Hal itu justru semakin menumbuhkan tekadnya bahwa ia akan menunjukkan pada orang-orang betapa salahnya mereka menilai dirinya. Di sisi lain, Cyril adalah siswa yang sangat cerdas. Namun karena gaji ibunya yang sangat sedikit, Cyril tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke universitas. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari pun masih kesulitan. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya ia bekerja sebagai pembersih toilet dan mengirim telegram. Sebelum mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai di kantor pendapatan dalam negeri setempat. Namun hasratnya dalam dunia politik tetap menggebu. Lalu pada tahun 1945 ia bergabung dengan Partai Liberal dan menjadi aktivis penuh. Dia bahkan berbicara di rapat umum bersama Sir Archibald Sinclair, pemimpin Partai Liberal. Meskipun ini membuatnya kehilangan pekerjaannya, karena bos di kantornya mengatakan bahwa Cyril tidak bisa menjadi pegawai negeri karena terlibat dalam politik. Cyril harus memilih. Dan ia akhirnya memilih politik. Sejak lulus SMA hingga ia bekerja, ia selalu mendapatkan penolakan, bekerja sama dengan rekan kerja, persahabatan, dan cinta dari para wanita. Itu adalah pukulan besar bagi harga dirinya dan penghinaan yang menyengat padanya. Dari sanalah tekadnya terus tumbuh menguat bahwa ia harus menjadi seseorang yang dihormati dan bahkan ditakuti orang. Dan dunia politik menjadi pintunya untuk mewujudkan tekadnya. Dalam dunia politik, ia mengalami kemajuan pesat sesuai ambisinya. Ia kemudian membuat pidato konferensi liberal pertama di Hastings. Lalu tahun berikutnya di Blackpool yang disiarkan di berita televisi. Hingga menghadiri acara di London bersama para elit partai, penguasa, para bangsawan, dan para investor. Untuk pertama kalinya, Cyril merasa nyaman dengan jati dirinya, tanpa harus takut dengan latar belakangnya. Nama Cyril Smith semakin naik daun di dunia politik. Ia semakin percaya diri. Semua mulai mengenal Cyril Smith. Dan Cyril Smith kian banyak diundang acara jamuan dan undangan minum teh. Saat usianya belum genap 24 tahun, Cyril menjadi seorang anggota dewan. Peluang mewujudkan tekadnya kini mulai ada dalam genggamannya. Namun masa lalunya yang pahit masih melekat sepanjang hidupnya. Ia menyimpan dendam tentang pendidikannya yang buruk, memendam kemarahan karena banyak penolakan dalam persahabatan, dengan suara tawa ejekan yang terkadang disertai kekerasan. Hingga penolakan untuk melayani Cyril di toko hanya karena dirinya disebut anak haram. Meninggalkan bekas luka yang teramat dalam. Tekad kuatnya dan sang ibulah yang membuat Cyril terus berjuang untuk mewujudkan cita-citanya. Dengan keberhasilannya di dunia politik, ia persembahkan untuk sang ibu, di mana sang ibu sering berada di sisinya dalam acara politik. Karena bagi Cyril, sang ibu adalah orang terpenting dalam hidupnya yang sangat ia kasihi. Begitupun ketika Cyril Smith terpilih menjadi wali kota Rochdale, sang ibulah yang dipilihnya menjadi nyonya wali kota. Sang ibu dijemputnya menggunakan mobil limusin untuk pergi melakukan tugas sipil di ratusan acara. Cyril Smith sangat bangga pada sang ibu. Namun pemandangan itu membuat banyak orang bertanya-tanya tentang statusnya yang masih bujangan.
Lalu Cyril Smith menjawabnya bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk merayu wanita dan ia cenderung untuk menikah dengan politik. Tapi di sisi lain yang tersembunyi, Cyril sedang penuh semangat dalam mengejar anak laki-laki. Asal-usul pedofilia Cyril Smith diyakini dalam teori atas keinginan untuk berhubungan seks dengan anak laki-laki adalah gangguan perilaku yang berakar pada disfungsional, masalah psikologis yang berkaitan dengan kekuasaan, kemarahan, dan kesepian emosional, dan sebagai pelampiasan dendamnya di masa lalu yang pahit. Di saat karir politiknya melambung, di mana ia menjadi wali kota Rochdale dari tahun 1950 hingga 1966, kemudian masuk dalam parlemen pada tahun 1972, dan mempertahankan profil tinggi di media, sekaligus menjadi tokoh masyarakat terkenal dan kerap berlibur mewah keliling dunia. We need honesty in politics today, straight talking, a bit more of a Christian-like attitude. Because the truth about him remained hidden, Smith's popularity only grew. He became a regular on TV. Namun di balik itu semua, tuduhan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki melekat padanya. Klaim pelecehan oleh Cyril Smith terjadi pada tahun 1960-an di beberapa tempat. Di antaranya adalah di rumah bordir para gay, Elm Guest House, dan di sebuah asrama bagi anak-anak di Rochdale, di mana Cyril sendiri adalah pendirinya. Saat tuduhan pelecehan itu muncul, awalnya polisi melakukan penyelidikan. Namun kemudian penyelidikan itu dibatalkan dan tidak pernah ditindaklanjuti. We understand that you have a file on Mr. Cyril Smith, the Liberal MP for Rochdale. Yes. Cyril Smith was a serial paedophile who abused dozens of young boys and was never prosecuted, then hidden and locked away for more than 4 decades. Police are saying that the former Liberal MP, Sir Cyril Smith, was guilty of physical and sexual abuse of young boys over a period of many years. 3 separate files were presented to the Director of Public Prosecutions, but no action was taken on any occasion. Seiring tuduhan pada Cyril Smith yang diloloskan, namun klaim tuduhan pelecehan terhadapnya terus bermunculan, hingga dilaporkan bahwa korban pelecehan oleh Smith adalah semua anak laki-laki dalam satu asrama, belum termasuk yang di luar asrama. Dikatakan bahwa Cyril Smith lebih menyukai melakukannya pada anak laki-laki yang berusia 7 hingga 12 tahun, di mana ia terlebih dulu suka memotret anak laki-laki dalam keadaan tak berpakaian, sebelum ia melakukan pelecehan fisik dan seksual. Menurut pengakuan para korban, dalam melakukan hal tak bermoral tersebut, Cyril Smith juga tidak sendirian. Terkadang, ia bersama dengan teman-teman lingkaran kerajaan pedofilnya. Dan terkadang juga mereka hanya menyaksikan adegan sang pedofil dan korbannya. Dan terkadang juga melakukan pesta pora aksi pedofilia bersama-sama pada anak-anak tersebut. The beginning of the 1980s, this video was being shown to police officers to enable them to understand how paedophiles operated, and they used Cyril Smith as a case study in that video. Dari sekian banyaknya bukti-bukti tuduhan pelecehan terhadapnya selama 40 tahun, namun tidak ada yang bisa menindaknya, apalagi untuk menjebloskannya dalam penjara. Padahal tindakan pelecehan ini diketahui oleh orang-orang berkuasa Inggris lainnya, seperti Margaret Thatcher yang kala itu sebagai Perdana Menteri Inggris, para politisi, polisi, bahkan Badan Intelijen Inggris MI5, semua menutupinya. They were, in effect, protecting Cyril Smith and not investigating him. Made investigations about Cyril Smith. Both times, these investigations have been blocked, stopped. Now we're telling you now, and we're ordering you now, you don't do anything further in investigating Cyril Smith. You don't speak to it
about it to anyone. You don't do anything at all. We're taking this investigation over. What was your reaction to that? Well, it was shock. It's never happened before. Children had been seriously abused. Men from as far as Sheffield would come over to abuse them. That Smith abused teenage boys, and yet, in spite of the overwhelming evidence, was never prosecuted. This shows the police were more than ready to prosecute him. So the police file, for all its detail and conviction, no further action, not in the public interest. People said the police didn't care and they weren't interested. Well, quite frankly, we did care and we were interested. But I'm afraid there were very powerful people making sure that we didn't succeed. At the beginning of the 1970s to prosecute Smith, they failed then. But more interestingly, they had an opportunity in the the mid-1990s to prosecute Smith when the case was reviewed, and they also failed to prosecute Smith yet again. So I think they've failed these young boys, and they could have stopped him from continuing to abuse young boys. Cyril Smith sebagai politikus ternama yang berpengaruh ini diketahui sering membantu para politisi lainnya untuk mengumpulkan dana dengan jumlah yang cukup besar. Ia juga kerap membawa agennya liburan mewah keliling dunia bersamanya. Sehingga membuat Cyril Smith melenggang dengan begitu bebasnya. Begitupun anggota parlemen lainnya, seperti Sir Peter Morrison, yang sama-sama terbebas dari tuduhan. Walau diketahui bahwa Cyril Smith dan Peter Morrison sama-sama memiliki minat seksual pada anak-anak, tetapi dilindungi dari penuntutan. Terkait dengan tuduhan tersebut, Cyril Smith sendiri tidak mengelaknya, namun tidak juga mengakuinya secara langsung. Beberapa dari pihak berwenang mengatakan bahwa memang benar laporan-laporan dan bukti-bukti telah terkumpul, namun mereka tak bisa melakukan apa-apa. Begitupun tim independen yang dipimpin oleh Profesor Alexis J. Laporan tersebut menemukan bahwa lembaga-lembaga termasuk Partai Liberal dan polisi telah mengetahui sepenuhnya bahwa Cyril Smith dan lingkaran VIP-nya telah melecehkan anak-anak. Sementara Demokrat Liberal mengatakan bahwa tindakan Cyril Smith keji dan menjijikan. Pada tahun 2010 setelah kematian Cyril Smith di usia 82 tahun, kasus pelecehan Cyril Smith kembali menyeruak dengan terus bermunculannya para korban Cyril Smith sebagai pelanggar seks berantai yang produktif pada anak-anak. Pengaduan para korban yang bermunculan mencapai 144 orang yang tercatat pada tahun 2014, di mana rata-rata saat itu sebagian besar dari para korban berusia 8 hingga 11 tahun. Dan satu dari sekian banyak korban mulai berani tampil ke publik untuk mengungkapkan apa yang telah dialaminya saat ia masih kecil terkait pelecehan yang dilakukan oleh Cyril Smith. It was late at night. This member of staff came in, took me from a bed, took me downstairs, and I was taken in the room, and there was another pupil in there, and there was two men in there. One that we called the Fat Man, and we was asked to do oral sex. And what happened after that? The Fat Man dragged us across onto the bed and asked us to, in his words, to suck him off. So we did. Pada bulan Juni 2014, Kepala Detektif Inspektur Russ Jackson dari Greater Manchester Police mengakui dari hasil penyelidikan bahwa jaringan pedofilia VIP telah beroperasi selama beberapa dekade di Rochdale. Dan disebutkan pula bahwa para pria dari kota lain yang jauh sengaja datang ke Rochdale untuk melakukan hal tak bermoral dengan anak laki-laki dari 8 hingga 13 tahun di asrama Knollview, Rochdale. Polisi Greater Manchester mengatakan ada 21 tersangka dalam jaringan pedofil VIP dan 14 orang diantaranya telah diidentifikasi, termasuk Cyril Smith.
Sementara Richard Gere, yang kini telah pindah tinggal di Amerika Serikat dan menjadi seorang penjajah seks para gay, menyalahkan para predator dan pihak-pihak yang membiarkan itu terjadi, sehingga membuatnya seperti sekarang ini. That you became a male prostitute? I would answer it this way. I didn't become. That's what they made me to be. I want those who were responsible brought to justice. I don't mean to be this way. I'm angry at the authority figures, the people above them, knowing that this was going on. That's where my anger is. Kisah Nyata K Channel kali ini referensi dari buku autobiografi Cyril Smith berjudul The Double Life of Cyril Smith oleh Simon Denzak dan Matthew Baker, diterbitkan oleh Byteback. The Irish News, Foreign News, Daily Mail UK, The Guardian UK, Mirror UK, Manchester Evening News, BBC News, and Zainec Beyond, dan The Private Eye Magazine. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di K Channel.